Kali ini, Iva akan mengajak kalian untuk membaca buku ini. Yuk, yuk, ikuti terus Bu Iva. Sini, sini, sini. Apa saja sih isi bukunya? Yuk, kita lihat bersama. Oh, jadi tentang interaksi sosial. Kita lanjut lagi yuk. Oh, orang melamun. Lalu, apa maksudnya ya? Kita lihat halaman selanjutnya yuk. Blacky. Oh, jangan dulu. Blacky. Kamu udah makan belum, Blacky? Udah. Kalau ini, ada orang yang sedang mengobrol bersama kucing peliharaannya. Lalu kalau yang ini, kalau yang ini, ada anak-anak yang sedang mengobrol bersama. Apa hubungannya dengan interaksi sosial ya? Yuk kita lanjut lagi. Perhatikan gambar berikut. Apakah ini termasuk interaksi sosial? Kita lihat ada orang sedang tidur. Lalu ada orang sedang bermain dengan kucing. Lalu ada juga orang yang merenung. Hampir sama seperti tadi. Apakah ini termasuk interaksi sosial? Yuk kita analisis bersama. Orang tidur tidak berbicara, juga tidak berinteraksi. Kalau yang gambar ini, dia berinteraksi. Tapi kucingnya tidak bisa merespon dengan bahasa manusia. Lalu yang ini, dia asik dengan pikirannya sendiri. Sepertinya ini semua bukan interaksi sosial. Yuk kita lihat lagi halaman berikutnya. Ya, ini termasuk interaksi sosial. Wah, ada banyak sekali ya contoh-contohnya. Wah, Masya Allah, rajin sekali anak-anak ini. Sepertinya sedang mencuci baju. Kalau yang ini terlihat sangat bahagia. Mereka sedang bermain permainan tradisional. Masa kecil yang bahagia ya. Yuk kita lanjut lagi. Ini juga termasuk interaksi sosial. Mungkin ini gambar Ustadz yang sedang berkenalan dengan santri baru. Kalau yang ini, sepertinya mereka sedang bermain voli. Jadi, apakah yang dimaksud dengan interaksi sosial? Apa ya? Buka halaman berikutnya deh. Bu Iva bacakan ya. Materi interaksi sosial mencakup pengertian, syarat-syarat, ciri-ciri, faktor pendorong, dan juga bentuk-bentuk. Bu Iva lanjut baca ya. Manusia hakikatnya merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial berarti bahwa manusia senantiasa hidup bersama. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari manusia lainnya. Wah, ada ayat Al-Qur'annya juga ternyata. Yuk, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم
Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Wah, Masya Allah sekali ya. Dari sini kita bisa memperoleh pelajaran bahwa selain kita harus menjaga hubungan baik dengan Allah SWT, kita juga hendaknya berhubungan baik dengan sesama manusia. Tentu saja ini sangat berkaitan dengan interaksi sosial. Ketika kita mempelajari interaksi sosial, insya Allah kita menjadi tahu bagaimana cara bersosialisasi yang baik. Yuk kita lihat lagi. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang dinamis antara manusia satu dengan manusia lainnya yang terwujud dalam aksi dan reaksi. Kita ambil contoh misal, ada seorang guru yang sedang memberikan pertanyaan kepada murid. Guru memberikan pertanyaan kepada murid disebut aksi. Sementara ketika murid menjawab dan merespon pertanyaan dari guru, itulah yang disebut reaksi. Selanjutnya, ada syarat-syarat interaksi sosial. Yang pertama, ada kontak sosial. Kontak sosial adalah hubungan yang bersifat fisik maupun non-fisik. Lalu ada komunikasi. Komunikasi adalah cara menyampaikan pesan atau informasi agar dapat diterima oleh orang lain. Apa sih pentingnya syarat interaksi sosial? Tanpa adanya kedua syarat tersebut, maka interaksi sosial tidak akan terjadi. Nah, kontak sosial dibagi menjadi dua. Ada kontak primer dan juga ada kontak sekunder. Kontak primer berarti kontak langsung, sementara kontak sekunder berarti kontak secara tidak langsung. Kita lihat contoh lainnya ya. Untuk kontak sosial primer, nah ini dia contoh lain dari kontak sosial primer. Ada dua orang guru yang sedang berpamitan untuk pulang. Karena sedang masa pandemi, kita tidak boleh melakukan kontak secara fisik. Makanya tadi, cara gaya bersalamannya jadi unik deh. Tidak menggunakan telapak tangan, tapi masih bisa tos seperti ini. Lalu kontak sosial sekunder juga ada lagi contohnya. Kita lihat ya. Mulai aja dulu. Nah, itu walaupun tidak bisa bertemu secara langsung, akan tetapi contoh ini menggambarkan bahwa mereka masih tetap dapat berkomunikasi melalui perantara media. Kemudian komunikasi pun dibagi menjadi dua, ada komunikasi verbal dan ada komunikasi nonverbal. Kita lihat contoh yang lainnya juga ya. Hari ini situasi yang dihadapi di Jakarta sangat berbeda dengan 2 pekan lalu ataupun pekan lalu. Jumlah yang wafat tadi disampaikan cukup banyak dan kita semua berduka menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga. Wah, jadi gagal fokus nih Bu Iva. Lihat tingkah lucu dari penerjemah ini. Nah, dari sini kita bisa melihat Bapak Anies melakukan komunikasi verbal, sementara sebagai penerjemah menggunakan komunikasi nonverbal melalui bahasa isyarat. Wah, banyak sekali ya ilmu yang bisa kita dapat. Untuk ciri-ciri, faktor-faktor, dan bentuk-bentuk interaksi sosial, kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Ini materi besok. Bagaimana isi bukunya? Menarik bukan? Tunggu keseruan-keseruan selanjutnya ya. Sampai jumpa. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.